Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayu Ningrum Eka Saputri. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pengukuran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama mengenai macam-macam alat ukur, yang kedua cara membaca skala alat ukur, yang ketiga kesalahan-kesalahan dalam pengukuran, dan adanya penugasan di akhir video ini. Nah, sebelum kita memasuki macam-macam alat ukur, apa sih mengukur itu? Mengukur adalah kegiatan membandingkan atau menguji atau mengira nilai suatu besaran menggunakan alat ukur terhadap suatu objek yang sedang diukur. Nah, gimana? Sudah paham kan? Sekarang kita masuk ke macam-macam alat ukur ya. Di video kali ini, kita hanya membahas alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Yang pertama, kita masuk ke alat ukur panjang. Yang pertama ada mistar. Kalian pasti sudah sering ya dengan kata mistar, atau biasanya kalian sebut penggaris. Nah, penggaris merupakan alat ukur untuk mengukur panjang suatu benda. Nah, di dalam mistar ini ada dua skala. Coba kalian perhatikan garis-garis yang ada di mistar kalian. Ada yang garisnya panjang dan ada yang garisnya pendek. Garis-garis panjang ini merupakan skala utama dan garis pendek merupakan skala terkecil. Nah, jika kita perbesar, maka akan terlihat seperti ini. Nah, skala utama memiliki satuan cm, yakni panjangnya dari angka 1 ke angka 2 ini. Besarnya 1 cm. Sedangkan skala terkecil dari garis panjang ini menuju garis panjang yang berikutnya terdiri dari 10 garis-garis kecil, sehingga 1 cm dibagi 10 sama dengan 0,1 cm atau sama dengan 1 mm. Nah, ini merupakan skala terkecil dari mistar. Selanjutnya, alat ukur panjang yang kedua yakni jangka sorong. Dalam jangka sorong ada beberapa bagian yang harus kalian ingat. Yang pertama, bagian ini. Fungsi dari rahang ini adalah untuk mengukur diameter bagian dalam lubang. Sedangkan untuk mengukur ketebalan suatu benda, maka menggunakan rahang yang bawah. Rahang yang berwarna biru ini merupakan rahang tetap. Sedangkan rahang yang diarsir ini merupakan rahang sorong yang bisa digeser-geser. Nah, skala dalam jangka sorong juga ada dua. Yang pertama, skala utama dan skala nonius. Coba kita perbesar. Nah, skala utama yakni yang berada di atas. Kemudian skala nonius adalah yang berhimpit di bawah. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat. Nah, untuk pengukuran kali ini menggunakan jangka sorong, skala utama yang terbaca dalam jangka sorong ini adalah 2,1 cm. Mengapa demikian? Karena jarak antara 2 dan 3 ini 1 cm, sehingga garis kecil yang berada di antara jarak keduanya bernilai 0,1 cm, sehingga skala utama yang terbaca adalah 2,1 cm.
Nah, mengapa 2,1 cm? Skala utama yang dibaca adalah skala utama sebelum angka 0 atau skala 0 pada skala nonius, yakni ini. Nah, jika kita ubah satuan dari cm menjadi mm, maka menjadi 21 mm. Kemudian yang kedua, skala nonius. Skala nonius dengan cara membacanya adalah dengan cara kita melihat garis manakah yang berhimpit atau tegak lurus dengan garis pada skala utama. Di sini kita lihat garis ketiga. Garis ketiga pada skala nonius, maka skala nonius yang terbaca adalah 3 dikali 0,1 mm sama dengan 0,3 mm. Mengapa dikali 0,1 mm? Karena skala nonius, skala terkecilnya adalah 0,1 mm. Jadi, hasil ukur dari pembacaan pada jangka sorong kali ini adalah skala utama ditambah skala nonius sama dengan 21 mm ditambah 0,3 mm, yakni sama dengan 21,3 mm. Nah, memasuki alat ukur panjang yang ketiga, yakni mikrometer skrup. Masih sama, pada mikrometer skrup ada dua skala. Yang pertama, skala utama atau selubung dalam, dan skala nonius atau selubung luar. Jika kita perbesar, maka akan terbaca seperti ini. Skala utama berada pada bidang horizontal dan skala nonius atau selubung luar pada bidang vertikal. Nah, jika kita baca pengukuran pada mikrometer skrup ini, skala utama terbaca yakni 8 mm. Mengapa demikian? Karena skala pada skala utama ini nilainya yakni 1 mm, sehingga di sini 5, 6, 7, 8, sehingga skala utama yang terbaca adalah 8 mm. Kemudian skala selubung luar. Skala selubung luar yakni yang vertikal. Nah, bagaimana cara membacanya? Untuk skala selubung luar, kita harus mencari garis pada selubung luar yang sejajar atau segaris dengan skala utama, yakni di sini. Nah, karena di sini 15, maka garis ini bernilai 16. Nah, untuk skala selubung luarnya, skala terkecilnya adalah 0,01 mm, sehingga skala selubung luar yang terbaca adalah 0,16 mm. Jadi, hasil ukur pada pengukuran menggunakan mikrometer skrup ini adalah 8 mm ditambah 0,16 mm sama dengan 8,16 mm. Kita memasuki alat ukur massa. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, ada neraca pegas, kemudian neraca Wahaus, neraca sama lengan. Nah, ini contoh gambar untuk neraca Wahaus. Kalian bisa cari sendiri ya gambar-gambar alat ukur massa yang lain. Kemudian, alat ukur waktu. Ada stopwatch, ada pula arloji atau jam tangan. Mungkin kalian sudah sering ya melihat ini, karena kalian juga setiap hari pasti melihat jam. Oke, kita lanjut. Apa aja sih kesalahan-kesalahan dalam pengukuran? Yang pertama, ada kesalahan umum, kesalahan acak, kesalahan sistematis. Apa sih kesalahan umum? Kesalahan ini akibat kesalahan pengamat. Biasanya diakibatkan karena keterbatasan atau kekurang terampilan pengamat dalam memakai alat ukur. Kemudian, apa sih kesalahan acak?
Kesalahan acak disebabkan adanya fluktuasi-fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran, biasanya seperti getaran atau tegangan listrik, seperti itu. Kemudian, kesalahan sistematis. Apa sih kesalahan sistematis? Kesalahan ini disebabkan oleh kesalahan dalam alat ukur. Kita next ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ingat, tugas yang baik adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Good luck!